Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 26 di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 1 yaitu dari bab 2 praktikum sistem digital. Di sini kami akan menjelaskan yaitu adalah pendahuluan sistem digital, yang kedua penjelasan 7 segmen, ketiga analisa tugas, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pertama, kita masuk ke bagian pendahuluan sistem digital. Pertama, sistem dapat didefinisikan sebagai satu kesatuan komponen yang mampu menghasilkan sinyal keluaran atau output yang diinginkan dari masukan sinyal yang diberikan kepadanya. Dalam dunia perekayasaan, sistem dapat digunakan untuk menyatakan sistem perangkat lunak, sistem elektronik, sistem komputer, ataupun sistem. Jadi, sistem digital adalah sinyal diskret yang mempunyai jangkauan besar yang diskret. Diskret itu artinya terbatas. Sinyal digital ini hanya dapat mempunyai amplitudo N dikali 19 6 MV dengan N menyatakan bilangan cacah. Sinyal digital mempunyai karakteristik waktu dan besar sinyal yang Kemudian sistem digital ini menyatakan kuantitas fisiknya dalam bentuk digital yang secara waktu dan besarnya sinyal bersifat diskret. Contoh dari sistem digital ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti komputer, kemudian kalkulator, kemudian misalnya di speedometer kendaraan, dan lain. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian penjelasan 7 segmen yang akan disampaikan oleh Saudara Fahri. Silakan. Ya, saya akan menjelaskan mengenai 7 segmen. 7 segmen adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi segmennya. Biasanya 7 segmen itu terdapat pada jam digital, kalkulator, atau yang lain. 7 segmen memiliki 7 segmen di mana setiap segmen dikendalikan secara on dan off untuk menampilkan angka yang diinginkan. 7 segmen dapat menampilkan angka-angka dari 0 sampai 9. Dapat juga menampilkan huruf heksadesimal dari A sampai huruf F. Salah satu 7 segmen yang digunakan adalah 7 segmen yang menggunakan LED. Terdapat dua jenis LED 7 segmen, yaitu common katoda dan common anoda. Untuk tipe common katoda, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung jadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda. Kemudian yang kedua adalah tipe common anoda. Pada tipe ini, kaki anoda terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen. Kaki anoda yang terhubung akan diberikan tegangan positif dan signal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki katoda. Sekian penjelasan segmen, selanjutnya yaitu analisa tugas. Ya, baik. Pada tugas di modul 1 kali ini, kita diminta untuk menampilkan bilangan heksadesimal. Mungkin bisa dimulai dari pin 2 dan pin 3-nya di on kan, pin 2 dan pin 3. Maka akan terlihat bilangan 1 itu karena pin ada masukan dari pin 2 dan pin 3 yang bernilai 1, yaitu on, sedangkan pin lain bernilai 0, yaitu off. Jadi yang menyala hanya lampu 2 dan 3. Di off kan lagi.
Lalu dicoba pin 1 sampai 7 kecuali pin 8 di-on-kan, maka akan muncul angka 8. Ini terjadi karena pin 1 sampai 7-nya diberi masukan input 1, sedangkan pin 8 yang terhubung dengan decimal point tidak menyala. Maka titiknya itu tidak menyala. Saya di-off-kan lagi. Sekarang semuanya di-on-kan kecuali yang 4, pin 4 dan pin 8 akan muncul huruf A dari hexadesimal yang dikarenakan yaitu pin 4 yang terhubung dengan lampu 4 bernilai 0 maka tidak menyala, dan decimal point-nya juga tidak menyala yang terhubung dengan pin 8. Mungkin dicoba satu lagi aja. Coba huruf B kali ya. Semuanya dinyalakan kecuali pin 1 dan pin 2. Pin 8 juga tidak menyala. Nah, maka akan muncul B karena pin 1, 2, dan 8-nya diberi masukan 0. Maka semua lampu akan menyala kecuali lampu 1, 2, dan lampu 8. Sekian penjelasan tugas pada kali ini. Dilanjutkan kesimpulan oleh Rashid. Untuk kesimpulan dari praktikum modul 1 ini yang bisa diambil, yang pertama, sistem digital adalah suatu sistem yang mempunyai fungsi mengukur suatu nilai atau besaran yang bersifat tetap ataupun tidak tetap. Sistem tersebut berbentuk diskrit berupa digit atau angka. Yang kedua, sirkuit simulator adalah software yang diciptakan Paul Falstad dan berguna untuk mensimulasikan berbagai sirkuit listrik dan elektronik. Yang ketiga, Tinkercad atau media yang digunakan untuk praktikum merupakan sebuah platform yang merupakan web penyedia sarana untuk belajar rangkaian elektronika dan menyediakan sirkuit simulator itu sendiri. Terus yang keempat, LED RGB 7 segment maksudnya digunakan sebagai indikator yang dapat membentuk pola-pola atau karakter tertentu. Sekian kesimpulan yang bisa diambil dari praktikum modul 1 ini. Dikembalikan kepada moderator. Demikian adalah video dari presentasi kami mengenai modul 1 dari praktikum sistem digital. Apabila dalam video ini terdapat banyak kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.